Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus yang saya banggakan, dan selalu kami doakan supaya setiap kita tetap di dalam komunikasi yang sangat intim dengan Tuhan, tanpa terpisahkan, tanpa terputuskan dari hubungan pribadi dengan Allah. Walaupun dalam situasi kondisi seperti yang sekarang ini kita menghadapi banyak sekali pergumulan, banyak sekali persoalan, masalah di tengah-tengah merebaknya virus corona yang masih saat ini diperpanjang, kepada kita untuk senantiasa kita menjaga kesehatan dengan menjaga jarak hubungan antar sesama, sehingga kita bisa terbebas, terhindar dari penyebaran virus corona tersebut. Jemaat yang saya banggakan di dalam Kristus Yesus, hari ini kita masuk dalam subtema yang ke-21, dan melalui renungan hari ini saya berdoa supaya renungan ini boleh menjadi berkat bagi saya juga, menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, bahkan siapapun yang mendengar, dan Roh Kudus boleh memberkati firman Tuhan ini. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam subtema yang ke-21 ini saya ingin kita bersama-sama membaca Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-48 sampai yang ke-51. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk renungan kita hari ini. Dan yang menjadi fokus di dalam subtema yang ke-21 adalah ayat yang ke-50. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, subtema yang ke-21 ialah Yesus memperkenalkan tentang siapa dirinya melalui perintah dan janjinya. Yesus memperkenalkan tentang siapa dirinya kepada pegawai istana dari Kapernaum, yaitu melalui perintah dan janjinya. Kalimat yang sama dari subtema di atas ialah Yesus menyingkapkan tentang keilahiannya,
kealahannya melalui perintah dan janjinya yang menjadi sebuah kebenaran mutlak bagi gerejanya. Dalam bacaan Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-50, Yesus berkata dengan penuh kewibawaan ilahinya, berkata terhadap pegawai raja dari Kapernaum, demikian, pergilah, anakmu hidup. Jadi Yesus berkata dengan penuh wibawa, dengan penuh otoritas sebagai Allah. Melalui ucapan Yesus terdapat dua kebenaran mutlak yang disampaikan terhadap seorang tokoh pegawai istana. Yang pertama, perintah. Perintahnya ialah pergilah. Perintah dalam berbagai kata Yunani dipakai istilah ordinance. Dalam bahasa Inggris, ya, istilah bahasa Indonesianya ordinansi. Diartikan peraturan atau ketetapan ilahi. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 13 ayat 2 ada dua kalimat, ketetapan Allah. Artinya satu-satunya peraturan atau ketetapan dari Allah yang bersifat mutlak, paten, permanen, dan kekal. Dan perintah tersebut sangat berguna bagi standar atau pedoman hidup kita sebagai umatnya, dan harus serius diperhatikan juga ditaati. Jadi perintah menunjuk kepada sebuah ketetapan atau peraturan yang ditentukan oleh Allah bagi kita. Yang kedua, janji. Janjinya yaitu anakmu hidup. Anakmu hidup. Itulah janji. Janji artinya sebuah persetujuan yang sungguh-sungguh tentang hubungan dua pihak, walaupun tidak setara, yaitu di sini melibatkan Yesus, yaitu Allah, dengan pegawai istana atau manusia. Dan persetujuan yang sungguh-sungguh tentang hubungan dua pihak tersebut itu bersifat abadi. Mengapa? Karena perintah berasal dari Yesus sendiri, dan janji juga berasal dari Allah sendiri, dan didasarkan atas kasih karunia Allah. Baik di dalam sebuah perintah atau janji, di sini sangat menekankan sebuah proses hubungan yang melibatkan dua orang yang saling terlibat aktif, yaitu antara pihak Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan Juru Selamat, dan juga pegawai istana sebagai manusia, mewakili umat Tuhan. Allah berjanji dan pasti digenapi.
Nah, janji Allah ini selalu diawali dengan perintah. Ketika Allah memberi perintah, pasti ada janji. Tidak pernah Allah memberi perintah tanpa janji, atau tidak pernah Allah berjanji tanpa perintah lebih dahulu. Jadi keduanya, baik perintah atau ketetapan Allah, ketetapan ilahi, dan janji yang berawal datang dari pihak Allah, kedua-duanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Haleluya. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, subtema yang ke-21, Yesus memperkenalkan tentang siapa dirinya melalui perintah dan janjinya. Saudara-saudara yang saya banggakan di dalam Kristus Yesus, Allah menyampaikan setiap janjinya kepada kita semata-mata berdasarkan atas kasih karunia dan kedaulatannya secara mutlak. Itulah yang saya sebutkan tadi, bahwa Allah memberi perintah dan membuat janji semata-mata terdorong dari dirinya sendiri. Dan itu didasarkan pada kasih karunia dan kedaulatannya secara mutlak. Artinya bahwa pertama-tama janji tersebut berasal dari inisiatif Allah sendiri, yaitu Dia yang bertindak mendahului untuk menyatakan janji-janjinya kepada kita. Kemudian dari pihak kita sebagai umat Allah merespon, menanggapi, menjawab dengan iman, di mana setiap janjinya pasti digenapi oleh Allah. Ada satu pernyataan yang sangat bagus. Ya. Pernyataan ini menyatakan demikian: ada satu hal di mana Tuhan tidak berkuasa untuk melakukannya. Saya ulangi. Ada satu hal di mana Tuhan tidak berkuasa untuk melakukannya. Apa? Yaitu Tuhan tidak berkuasa atau tidak berdaya untuk tidak menepati janjinya. Atau dengan istilah lain dalam Alkitab, Ia selalu setia akan janjinya. Itulah sifat Tuhan. Dia tidak pernah menyesali janji yang sudah diucapkannya. Dia tidak pernah menarik kembali janji-janjinya yang sudah disampaikan kepada kita, umatnya. Kita melihat Allah pertama kali berjanji kepada bangsa Israel. Walaupun dalam perjalanan waktu bangsa Israel selalu melakukan dosa, selalu melakukan pelanggaran, kejahatan, selalu melukai hati Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah berubah janjinya. Itulah sifat Allah yang tidak pernah berubah. Melalui bacaan Injil Yohanes 4 ayat 50, melibatkan 4 unsur penting yang terjalin saling berkaitan erat dan tidak terpisahkan, sehingga keempat unsur penting tersebut menjadi sebuah harmoni atau keutuhan atau keselarasan yang indah dan sempurna. Apakah keempat
unsur penting tersebut. Pertama, pribadi Yesus. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Menjadi manusia dari Nazaret. Yang kedua, perintah, yaitu ketetapan ilahi. Yang ketiga, janji, berdasarkan anugerah atau kasih karunia Allah. Dan yang keempat, pegawai istana. Ini mewakili umat Tuhan. Dari keempat komponen tersebut di atas, kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dan membangun iman, yaitu Yesus memperkenalkan tentang siapa dirinya kepada kita melalui perintah dan janjinya di dalam Alkitab, yaitu firman Allah sebagai kebenaran mutlak. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, Allah sebagai pribadi menyampaikan isi hatinya, isi pikirannya, isi perasaannya, dan isi kehendaknya pada kita melalui Alkitab, yaitu firman Allah, satu-satunya kebenaran mutlak. Sehingga tidak salah kalau saya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, selalu menyukai yang namanya firman Tuhan. Selalu senang merenungkan kebenaran Allah. Selalu mempelajari, mendalami firman Tuhan setiap hari, baik pribadi dan bersama-sama dengan keluarga. Nah, Allah sangat rindu memperkenalkan siapa dirinya kepada kita. Dan itu melalui perintah dan janjinya. Ketika kita sungguh-sungguh memberikan hidup kita kepada firman Tuhan, membuka hati terhadap firman Allah untuk mengisi hati pikiran kita, maka kita akan mencapai yang namanya tahap pengenalan akan nama Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan, dan Juru Selamat secara pribadi. Itulah pentingnya Bapak Ibu, kita semua sebagai umatnya mencintai firman Tuhan. Senantiasa mempelajari, mendalami firman Allah. Kita harus masuk dalam keseriusan untuk memperhatikan, menyimak, mempelajari, mengerti, memahami, mendalami, dan mengimani serta mempraktekkan firman Tuhan. Tentunya berkat pertolongan Roh Kudus. Dan kita harus minta pimpinan kepada Dia. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita semua, saya, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, mulai menghidupi firman Allah, menyukai firman Tuhan, atau dengan istilah lain, selalu makan firman Allah, maka saya, Bapak Ibu, akan diperlengkapi dengan perintah Allah dan janji Allah. Itulah yang disebut dengan hidup secara utuh, hidup secara sempurna di mata Tuhan. Ketika firman Tuhan sungguh-sungguh hadir di dalam kehidupan kita, di dalam sepanjang perjalanan hidup kita, senantiasa terus-menerus selalu ada di dalam firman Tuhan. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita masih ingat cerita seorang tokoh penting dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama,
Yosua sebagai abdi Musa. Dia sebagai panglima Musa ketika Musa memimpin bangsa Israel 40 tahun lamanya. Bagaimana Yosua dengan sungguh-sungguh berpegang kepada perintah Allah, bersungguh-sungguh mentaati firman Allah, setia dan taat, percaya kepada perintah Allah. Dan karena dia taat kepada perintah Allah, setia terhadap firman Tuhan, berpegang teguh pada firman Allah, maka Yosua dan Kaleb berhasil menduduki tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Tidak banyak, saudaraku. Yang lebih banyak mati di perjalanan sebelum sampai di tanah Kanaan karena mereka tidak berpegang teguh pada firman Allah, tidak taat kepada firman Allah, tidak melakukan perintah Allah, dan mereka kehilangan pegangan janji Allah. Kita juga bisa membaca dalam kisah Nabi Nuh. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai pasal 9 ayat 28, kita melihat di sana bagaimana Nabi Nuh di dalam hidupnya berpegang total kepada perintah Allah. Dia bersama keluarganya tidak banyak di zamannya. Hanya 10 orang diselamatkan dari bencana banjir besar. Mengapa? Karena Nuh dan keluarganya selalu taat kepada perintah Allah, melakukan apa yang Allah perintahkan, dan dia percaya sepenuhnya akan janji Allah bahwa Allah akan menolongnya dan menyelamatkannya. Dan sungguh terbukti kekasih di dalam Tuhan. Ini bukan dongeng, ini fakta. Itulah hasil daripada ketaatan kepada perintah Allah dan percaya sepenuhnya kepada janji Allah. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, Yusuf selalu berkomitmen terhadap firman Allah. Dia pegang teguh. Walaupun ada badai, ada tantangan, ada kesulitan, ada kesusahan, ada ancaman, dia pegang teguh firman Allah. Dia taat sepenuhnya kepada perintah Allah. Dia hanya sendiri, tetapi dia sungguh-sungguh beriman kepada janji Allah, bahwa setiap anak-anak Allah yang sungguh-sungguh percaya, taat, melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan tolong anak-anaknya. Allah akan berkarya, berbuat yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Dan terwujud, Yusuf menjadi orang kedua, menjadi orang yang mewakili Raja Firaun di Mesir. Dan itu berkat daripada ketaatan dia kepada firman Tuhan dan percaya sepenuhnya akan janji Tuhan. Haleluya. Bagaimana Bapak Ibu dengan kita sekalian hari ini? Kita sudah lama menjadi orang Kristen, tapi kita tidak mengenal siapa Yesus. Kita tidak mengenal siapa Allah. Kita tidak mengenal juru selamat kita. Keluarga kita tidak mengenal siapa Yesus, siapa Tuhan, siapa Allah, siapa juru selamatnya. Mengapa? Karena kita tidak hidup di dalam firman Tuhan. Kita tidak menghidupi firman Tuhan yang di dalamnya ada perintah, tapi juga ada janji Allah. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh ini sebuah teguran bagi kita, sebuah nasihat, sebuah wejangan, sebuah dorongan, sebuah pengajaran bagaimana supaya kita bisa mencapai kepada
pengenalan siapa Allah, siapa Yesus di dalam hidup kita. Jangan sampai kita sudah sekian lama menjadi orang Kristen, hadir di dalam sebuah ibadat, menjadi anggota jemaat gereja, aktif di dalam bidang pelayanan gereja, tahu banyak tentang firman Tuhan. Kita berkata, saya hamba Tuhan, saya pelayan Tuhan. Tetapi kita tidak mengenal Yesus itu siapa. Tidak mengenal Tuhan itu siapa. Tidak mengenal Allah juru selamat kita secara pribadi. Disinilah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar kepada firman Tuhan. Jadi Yesus memperkenalkan tentang siapa dirinya melalui perintah dan janjinya. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang bagaimana sikap kita sebagai umatnya? Bagaimana reaksi kita terhadap keberadaan hidup kita saat ini? Dengan kekristenan kita saat ini? Dengan kualitas rohani kita saat ini? Sebagai keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua dari anak-anak, dan sebagai remaja, pemuda, dewasa saat ini. Itu menjadi pertanyaan kita. Dan Allah menuntut sepenuhnya respons agar setiap kita sungguh-sungguh memperhatikan firman Allah, berpegang pada perintahnya, taat melakukan kehendaknya. Sebab ketika kita berpegang teguh pada perintah Allah, berarti saat bersamaan kita mendapatkan janji-janji Allah yang pasti digenapi oleh Allah atas hidup kita. Amin. Itulah keunggulan kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan. Sehingga di dalam kitab Bilangan kita mendapatkan sebuah firman yang sangat bagus, saudaraku. Bilangan pasal 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Artinya Allah berfirman, memberi perintah, pasti dia akan menepati janjinya. Haleluya. Beda saudaraku, berapa kali kita berjanji tetapi tidak menepatinya. Suami berjanji kepada istri, tetapi suami tidak menepati janjinya. Istri berjanji kepada suami, tetapi tidak menepatinya. Kita orang tua berjanji kepada anak-anak, tetapi tidak menepatinya. Demikian juga anak-anak berjanji kepada orang tuanya, tetapi tidak menepatinya. Atau dalam hubungan kita antar sesama, sebagai jemaat, di dalam pertemanan, di dalam persahabatan, di dalam pergaulan, di lingkungan pekerjaan, berapa kali kita berjanji tetapi tidak menepatinya. Berkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Disinilah pentingnya kita semua untuk kembali kepada firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan kita dibawa kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Kita mendapatkan arahan-arahan, wajangan-wajangan, ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan Allah, perintah-perintah Allah, yang di dalamnya ada janji-janji Allah yang sangat luar biasa, yang sangat indah bagi kita, saudaraku. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada setiap anak-anaknya apa? Kecelakaan, mara bahaya, bencana kecelakaan. Tidak pernah. Allah selalu merancangkan masa depan yang penuh harapan.
Inilah janji Allah. Kenapa kita ragu dengan Tuhan? Kenapa kita ragu dengan kehidupan ini? Seringkali kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan menghantui perjalanan hidup kita. Kekristenan kita tidak ada nilainya apa-apa bagi kita. Bagaimana dengan orang lain? Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam surat 2 Petrus 3 ayat 9a, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak pernah lalai, saudaraku. Mungkin dalam kacamata kita sebagai manusia, Tuhan lalai. Tetapi tidak demikian di mata Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tahu yang terbaik, tepat yang waktunya, tepat jawabannya. Dan yang terbaik di mata Tuhan, bukan di mata kita. Itulah kelebihan daripada hidup kita di dalam janji Tuhan. Ia tidak lalai menepati janjinya. Saudara, di dalam Tuhan Yesus terlalu banyak kita menemukan cerita bagaimana Allah menepati janjinya kepada hamba-hambanya. Sungguh luar biasa. Ya. Kalau kita ingat dengan peristiwa ketika Musa membawa bangsa Israel keluar secara mendesak untuk menyeberang laut Teberau, laut Kolsom. Wih, itu kan di luar nalar kita, di luar akal budi kita. Tetapi Allah tidak lalai menepati janjinya. Allah melakukan mukjizatnya, yaitu membelah laut menjadi jalan yang kering, dan bangsa Israel bisa menyeberang dengan selamat sampai ke daratan. Dan itulah luar biasa, saudaraku. Kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam perintah Allah dan berpegang teguh kepada janji Allah. Setiap umat Allah harus selalu berpegang dan taat kepada firman Tuhan. Dan ini adalah mutlak. Tidak bisa ditawar-menawar. Mengapa? Karena Allah menyampaikan isi hati, pikirannya, perasaannya, kehendaknya atas kita di dalam firman Tuhan. Disitulah Allah menyampaikan pesan, yaitu berupa perintah, tapi juga janji bagi kita. Tetapi kalau saya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak suka dengan firman Tuhan, tidak suka membaca Alkitab, tidak suka membangun persekutuan dengan Tuhan melalui meditasi, membaca firman, merenungkan firman, mendalami firman, maka namanya perintah, namanya janji itu tidak ada pada kita. Yang ada apa? Yang ada adalah pikiran kita sendiri, pikiran dunia ini, paham isme dari dunia ini, sehingga pikiran kita diisi dengan hal-hal tersebut, dan kita tidak memiliki janji seperti yang Yesus sampaikan. Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur 12 ayat yang ke-7, sungguh firman Tuhan bagi kita semua. Mazmur 12 ayat yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Ya. Murni, tidak ada cacat celah, tidak ada campurannya, sejati. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Mengapa? Karena memang Allah itu sifatnya apa? Suci, kudus. Tidak ada cacat celah, sempurna, sehingga janji Allah murni. Dilanjutkan, bagaikan perak yang teruji, diumpamakan saudaraku dengan perak yang teruji. Bagaimana perak diuji? 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan
di tanah. Satu kali saja perak bisa kelihatan kemurniannya, apalagi 7 kali. Jadi kemurnian dari janji Allah oleh pemazmur diilustrasikan, digambarkan seperti sebuah perak yang teruji. Bahkan 7 kali dimurnikan di dalam peleburan api. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana supaya kita sungguh-sungguh mencintai firman hari ini? Bagaimana supaya kita makin terdorong hari ini, terbangun kembali iman kita, rohani kita, kehidupan spiritual kita, untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang pertama, untuk mengenal Kristus sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadi, sumbernya dari Alkitab, yaitu firman Allah. Saya, Bapak Ibu, akan mencapai tahap pengenalan akan Tuhan secara pribadi sebagai Allah juru selamat kita. Itu bersumber dari Alkitab. Hanya firman, hanya Alkitab, kitab suci, itu yang menuntun kita kepada pengenalan akan Yesus. Di situ kita akan tahu siapa Allah. Di situ akan tahu siapa manusia. Di situ kita akan tahu bagaimana cara memperagakan, cara memerankan, cara mendemonstrasikan kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan. Melalui Alkitab, Allah mencurahkan isi hatinya, isi pikirannya, isi perasaannya, dan kehendaknya atas kita. Wah, luar biasa, saudaraku. Tidak ada buku lain yang bisa memperkenalkan kita kepada Yesus. Mengenal isi hati Allah, pikiran Allah, perasaan Allah, kehendak Allah, hanya di dalam dan melalui Alkitab ini. Sehingga mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, cintai firman Tuhan, dalami firman Tuhan. Jangan sampai firman Allah, kitab suci digeser oleh gadget, oleh handphone, dan hal-hal yang lain yang bersifat semu sementara. Kesibukankah, pekerjaankah, masalahkah, keuangankah, problemkah, dan sebagainya. Yang kedua, melalui Alkitab Allah menyampaikan perintah dan janjinya sebagai kebenaran mutlak. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perintah dan janji Allah itu adalah kebenaran mutlak. Mengapa? Karena berasal dari Allah sendiri. Allah itu sempurna adanya. Dia maha kudus, dia maha suci. Sehingga perintahnya dan janjinya itulah kebenaran mutlak. Sungguh ini sangat berguna bagi kita. Kita jangan sampai lupakan firman Tuhan dalam hidup kita. Jadikan firman Tuhan menjadi senjata kita, menjadi pedang roh, mengisi hati kita, pikiran kita, sehingga kehidupan kita oleh firman Allah semakin dibaharui, semakin mengalami perubahan demi perubahan yang sangat nyata, mengalami peningkatan demi peningkatan setiap hari, setiap saat, sampai mencapai pengenalan Allah secara sempurna, atau menjadi serupa dengan gambar anaknya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari
kita sesama anggota keluarga, ya, sebagai kepala keluarga, suami, ayo memberikan dampak yang bagus, mendorong anggota keluarga bersama-sama bersekutu dengan firman Tuhan. Kita mencari kebenaran firman Allah di dalamnya. Kita mendapatkan sumber kehidupan. Ada perintah, ada janji Allah di situ. Sungguh luar biasa, saudara. Maka kita akan mengalami kekuatan secara rohani. Ya. Yang ketiga, setiap umat Allah harus selalu berpegang dan taat pada perintahnya. Dan itu bersumber dari Alkitab. Lalu percaya, beriman, berserah penuh pada setiap janji Allah. Sebab di dalamnya Allah hadir. Hebat. Allah hadir, saudaraku. Ketika kita percaya kepada perintah Allah, taat melakukan perintah Allah, setia berpegang pada firman Tuhan, dan kita beriman sepenuhnya kepada janji-janji Allah, itulah nilai hidup kita, kualitas kekristenan kita. Maka Roh Kudus akan memimpin kita kepada pengenalan akan Kristus sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadi. Puji Tuhan. Kita kembangkan hubungan kita dengan Tuhan melalui renungan firman Allah. Jangan anggap enteng firman Tuhan ini. Jangan tinggalkan berita firman Tuhan. Isi terus hati kita, pikiran kita dengan firman. Bangun pagi membaca firman. Sore malam hari membaca firman. Akan jauh lebih bagus punya waktu yang secara khusus. Entah pagi, entah siang, entah sore atau malam. Membaca firman. Merenungkan firman siang dan malam. Alkitab katakan, maka perjalananmu akan berhasil dan mendapat untung. Inilah kehendak Allah atas setiap kita. Kerinduan hati Tuhan. Supaya saya, Bapak, Ibu, jemaat Tuhan terkasih, mengalami pengenalan akan Kristus setiap hari. Jadi untuk mengenal Kristus setiap hari, untuk mengenal siapa Kristus, harus terus setiap hari dengan mendalami firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Kita di sana mengenal isi hati pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, kehendak Allah. Istilah lainnya, kita mendapatkan perintah dan janji Allah. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang hari ini kami dengar. Roh Kudus berkarya memberikan penerangan supaya kami dapat mengerti, memahami firman, mengimani firman, dan dimampukan mempraktekkan, memperagakan firman sesuai kehendak Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ketika ku